That is surely it's hard to eat up anything after it or the thing. Halo semuanya, kembali lagi bersama Cinemas Channel. Semoga hari kalian selalu bahagia dan salam sehat semuanya. Sebelum kita ke alur ceritanya, gue mau ingetin buat kalian semua nih, jika film ini adalah full spoiler. Kali ini Cinemas Channel akan membahas sebuah alur cerita film nih, yang berjudul Dungeons and Dragons. Film ini bercerita tentang seorang pejuang yang awalnya adalah seorang faksi Harpe, atau seorang mata-mata kerajaan. Tetapi, sesuatu terjadi kepada keluarganya di mana istrinya harus meninggal dunia. Akibat ia berhasil menangkap salah satu penyihir berbahaya di dunia, di mana penyihir itu melakukan balas dendam atas penangkapan temannya. Hingga ia bertemu dengan Holga dan para penyihir lainnya. Mereka membentuk sebuah kelompok pencuri yang mengambil barang berharga milik kerajaan untuk membangkitkan istrinya kembali. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita saksikan. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Ed, Holga, Kira, Sofina, dan juga Forge sedang duduk bersama. Mereka membahas sebuah tablet, di mana benda itu adalah kunci untuk membangkitkan manusia yang telah mati. Sialnya, Forge tak mau memberikan benda itu. Kira pun kini telah dianggap sebagai anak sendiri oleh Forge. Semua hal yang dimiliki oleh Forge kini telah menjadi miliknya, di mana Sofina juga telah menjadi penasehat pribadinya. Kita pun dialihkan ke masa lalu, Ed dan yang lainnya. Awalnya, mereka semua bekerja sebagai tim yang solid. Mereka mencuri berbagai benda berharga hingga mereka berpesta ketika telah berhasil melakukan aksinya. Tapi, semua berubah saat mereka bertemu dengan penyihir Sofina. Ia meminta bantuan kepada tim Ed agar mau merampok gudang Corin, atau mereka sebut dengan benteng Harper. Awalnya, Ed menolak untuk bekerja sama dengan Sofina. Tapi, Forge mengingatkan, jika di gudang Corin ada tablet kebangkitan yang mampu menghidupkan kembali satu orang mati. Di mana, hal itulah yang membuat Ed mau melakukannya. Ia berencana untuk membangkitkan istrinya, tapi hal itu tidak diketahui oleh Kira. Karena ia takut jika hal itu tidak terbukti, anaknya bisa kecewa. Akhirnya, Ed pun berhasil mengambil tablet itu dan Sofina mengambil sebuah tanduk yang berwarna merah. Namun sayang, di tablet itu terdapat sebuah benang alarm yang membuat para penjaga mengejar mereka. Sofina dengan kekuatannya langsung menyerang para penjaga dan membuat mereka terhenti dalam sebuah gelombang yang disebut dengan time stop. Sialnya, Holga dan Ed harus tertangkap karena mencuri benda kerajaan, di mana kita diperlihatkan Ed sedang menceritakan bagaimana ia bisa dipenjara di hadapan para hakim agung, hingga ia berhasil kabur dari hukuman dengan mendorong sebuah hakim keluar dari gedung tersebut. Ed kini hanya ingin anaknya kembali kepadanya, tetapi Forge dan Sofina langsung menangkap mereka dan berencana untuk membunuh Ed dan Holga. Ketika akan dieksekusi, Holga berhasil menumbangkan satu persatu para penjaga dan keluar dari kerajaan Forge. Usut punya usut, Forge ternyata telah berbohong kepada Kira. Ia mengatakan jika ayahnya pergi untuk mengambil sebuah tablet untuk memperkaya dirinya, bukan untuk membangkitkan ibunya. Hal inilah yang membuat Kira sangat membenci ayahnya. Selanjutnya, Ed mengatakan jika mereka butuh sebuah tim untuk masuk ke dalam kastil Forge. Holga menjawab jika mereka tak punya uang. Tetapi dengan ide yang brilian, Ed mengatakan jika Forge akan membayar mereka dengan mengikuti perlombaan Haiksan. Mereka pun menuju ke tempat orang yang pertama. Ia adalah Simon, penyihir biasa yang diinginkan oleh Ed. Ia adalah salah satu tim Ed yang telah lama menghilang. Ia mencuri uang dengan pertunjukan sihirnya.
Elizabeth Barry. Simon? Kemudian, Simon mengajak mereka untuk bertemu dengan orang yang kedua. Ia mampu merubah wujud sesuai dengan keinginannya. Ia bernama Doreen. Ia pun bersedia ikut bersama dengan Ed untuk menumbangkan Forge. Hal ini ia lakukan bukan karena tawaran uang, tetapi ia memilih untuk melindungi keluarganya yang disebut dengan Wilster. Dari kejamnya peraturan Forge bagi penduduk mereka, Forge pun menerima seorang tamu kerajaan yang akan menyimpan barang berharga milik mereka ke dalam brankas yang dilindungi oleh segel misterius. Segel itu bernama Morven Kainan. Bersama dengan itu, Sofina merasakan hawa keberadaan Wilsef di antara mereka. Beruntungnya, Doreen berhasil kabur dari kejaran Sofina. Dari informasi yang Doreen sampaikan, kini mereka mengetahui jika Sofina adalah penyihir Tayan, di mana hal itu membuat Simon terkejut karena brankas Forge telah disegel dengan Morven Kainan, sihir terkuat di antara sihir segel lainnya. Namun, Simon memberikan solusi jika mereka bisa membukanya dengan menemukan helm Liz Johnson, helm yang mampu menonaktifkan sihir yang ada di dekatnya. Tetapi helm itu telah hilang berabad-abad yang lalu. Holga mengatakan jika ia tahu tempat helm itu berada, karena sukunya pernah melawan suku naga di daerah Evermore. Di dalam perjalanan, Holga meminta untuk berhenti sebentar di Merlamin, daerah tempat mantan suami Holga tinggal. Ia bermaksud mengambil sebuah tongkat milik leluhurnya. Mereka pun tiba di daerah selatan Nesme, tempat para pejuang Evermore dimakamkan. Satu persatu mayat Simon hidupkan agar bisa menemukan jejak dari helm Justension. Maybe I'm not saying it really. Beruntungnya, mereka menemukan mayat terakhir yang memegang helm itu. Ia mengatakan jika helm itu awalnya berada bersamanya hingga ia sekarat. Tetapi, seorang Tayan menghampirinya. Ia kira itu adalah Tayan jahat. Justru sebaliknya, Tayan itu memberitahu namanya. Ia adalah Zeng Yendar. Ia kabur dari Zastam dan tinggal di pengasingan. Saat Pen meninggal, ia berjanji untuk menjaga helm itu. Tetapi, Engin tidak percaya dengan ucapan Pen karena yang ia ketahui, semua Tayan adalah penyihir jahat. Doreen mengatakan jika ia pernah mendengar nama Zeng. Ia adalah penyihir baik di mana Simon dan Holga memperjelas hal itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari Zeng di daerah Mordbrinsil. Beruntungnya, mereka dengan mudah menemukan Zeng dan menjelaskan maksud mereka ke sana. Holga mengatakan jika mereka membutuhkan helm itu. Simon pun melanjutkan jika mereka ingin menggunakan helm itu untuk mengalahkan Forge yang bekerja sama dengan penyihir merah Tayan. Hingga Zeng meminta Ed untuk bersumpah jika ia berhasil mengambil barang rampasannya, ia akan membagikan harta itu kepada rakyat Neverwinter. Zeng kembali melanjutkan jika Tayan tidak akan berpolitik saja. Mereka memiliki rencana yang sangat gila, di mana Tayan akan mengubah manusia menjadi mayat hidup untuk menguasai manusia. Zeng pun mengantar mereka menuju tempat underdog, di mana itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Terlihat seseorang sedang memantau mereka. Mereka pun kini telah tiba di sebuah tempat yang bernama Dolbunde, dan helm itu berada jauh di sisi seberang jurang. Zeng menjelaskan jika mereka harus melewati sebuah jembatan dan bekerja sama untuk tidak salah dalam berpijak. Jika hal itu terjadi, jembatan itu akan runtuh. Belum selesai menjelaskan, jembatan itu sudah hancur, di mana Simon telah salah menginjakkan kakinya. It's not very structurally sound. Beruntungnya, tongkat Merlamin yang dimiliki oleh Holga memberikan kemudahan kepada mereka. Simon dengan mudah menggunakan sihir di dalam tongkat itu untuk memindahkan mereka dari satu titik ke tempat yang lain. Hingga Zeng memberikan helm itu kepada Ed. Tiba-tiba, mereka diserang oleh pemburu Tayan yang membuat Zeng langsung melawan mereka.
Satu persatu para Taian berhasil dilumpuhkan, hingga Zheng berhasil mengalahkan mereka. Sialnya, mereka harus pergi secepat mungkin karena Taian itu dapat hidup kembali. Belum selesai sampai di situ, seekor naga tiba-tiba keluar dari sarangnya dan mengejar mereka semua, hingga memakan para Taian. Beruntungnya, Zheng dan yang lainnya berhasil keluar dari kejaran naga itu. Setelah kejadian itu, Zheng kini pamit dan meninggalkan mereka semua. Dilanjutkan dengan Simon yang langsung menggunakan helm itu, di mana ia bertemu dengan kakek buyutnya yang bernama Aumar. Tetapi hal itu tidak berjalan lancar karena Aumar tidak menerima Simon. Berulang kali Simon coba untuk menyesuaikan dirinya, tetapi hal itu sia-sia yang membuat ia langsung melaporkan kejadian itu kepada Ed. Ed pun mencoba memberikan motivasi kepada Simon bahwa ia adalah penyihir hebat. Di sini juga kita mengetahui jika Ed telah jujur kepada teman-temannya. Ed lah yang membuat istrinya terbunuh, di mana awalnya ia menangkap penyihir Taian dan mengambil sebagian harta mereka, yang membuat penyihir itu sangat marah. Hingga Holga memiliki rencana untuk masuk ke dalam kastil Brankas Forge dengan membeli sebuah benda antik, di mana mereka akan menyergap sebuah konvoi kerajaan yang membawa benda berharga. Pertama, mereka harus memasukkan benda itu ke dalam kereta terlebih dahulu dengan menggunakan sihir dari tongkat Simon. Kedua, benda itu akan dibawa ke dalam kastil Forge, dan dengan itu mereka akan masuk ke dalam brankas. Sialnya, mereka hampir gagal, hingga Doric berhasil mengambil barang itu kembali. Ed dan yang lainnya pun kini telah masuk ke dalam kastil Forge, dan berencana kembali membuka jalan masuk ke dalam brankas. Sialnya, gambar yang dibawa oleh penjaga terbalik nih, yang membuat mereka kesulitan untuk masuk, di mana Doric berencana mengubah dirinya menjadi cacing untuk masuk melewati batu itu. Selanjutnya, Ed dan Holga serta Simon mencari Kira dan pergi untuk membuka brankasnya, di mana Holga langsung menghajar beberapa penjaga di sana. Simon pun kembali menggunakan helm itu dan kembali bertemu dengan leluhurnya, di mana ia berhasil mengendalikan kekuatan helm itu, serta berhasil membuka brankas milik Forge. Sialnya, brankas yang mereka buka tidak memiliki benda apapun. Justru sebaliknya, Doric berada di sebuah pelabuhan di mana harta itu dimuat dalam kapal. Sialnya, mereka semua berhasil tertangkap oleh sihir Sofina. Kemudian, Ed memberikan tawaran kepada Forge untuk tidak membunuh mereka dan meminta kesempatan untuk berjuang dalam permainan Haiksan. Permainan itu adalah permainan labirin dengan berbagai ancaman dan sihir yang mengerikan, di mana setiap orang yang bermain sangat sulit untuk bertahan hidup. Permainan pun dimulai. Mereka harus mampu keluar dari labirin itu tanpa terbunuh. Di sisi lain, mereka pun mengetahui tujuan dari Forge, yaitu pergi membawa semua harta para bangsawan untuk dirinya pribadi, di mana Sofina bertujuan untuk membangkitkan para Taian dan mengubah manusia menjadi mayat hidup. Sialnya, sihir Doric dan Simon tidak bisa digunakan nih untuk membebaskan mereka, karena di tangan mereka terpasang manset penekan sihir. Mereka terus mencari jalan untuk keluar dari labirin, di mana beberapa hewan dan kotak sihir mengganggu mereka, hingga Doric berhasil melepaskan gelang yang menekan sihirnya. Doric pun memiliki ide untuk keluar menggunakan cairan jelly dari labirin itu. Ia mengatakan, saat mereka mendengar gong, mereka harus lompat ke dalam benda itu. Di mana ia merubah dirinya menjadi seekor ular dan menarik temannya keluar dari sana.
Mereka pun pergi menuju kapal Forge. Semuanya pun kembali terungkap di mana Forge memang telah membohongi Kira dan mengancam akan membunuhnya jika Ed tidak meninggalkan kapal itu, hingga Holga melemparinya dengan kentang. Lalu beranjak pergi dari sana. Sialnya, rencana dari Sofina kini telah dilakukan, di mana ia akan menjadikan rakyat kota sebagai mayat hidup, yang disebut dengan Beckoning Dead, di mana permainan Hexan adalah perangkap untuk menyatukan warga Neverwinter dalam satu tempat. Hingga Ed berencana akan menepati janjinya kepada Zeng untuk menghamburkan seluruh harta rampasannya, agar rencana memusnahkan manusia gagal. Pertarungan pun dimulai dengan Sofina membangkitkan sebuah patung naga untuk menyerang Ed dan yang lainnya. Simon mencoba melawan Sofina dengan sihir yang dimiliki. Another time, son. Simon, you the trick, right? Hingga mereka berhasil memasang sebuah gelang penekan sihir dan mengalahkan Sofina. Could do this. Sialnya, rencana mereka kembali tidak berjalan lancar, di mana Holga harus mati terkena sihir dari Sofina. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, di mana Ed langsung menggunakan tablet kebangkitan untuk menghidupkan Holga kembali. Akhirnya, film pun selesai, dengan Ed dan timnya mendapatkan penghargaan dari kerajaan, serta Forge telah mendapatkan balasan atas kelakuannya. Semoga kalian suka dan jangan pernah bosan untuk like, komen, dan subscribe. Ciao!